Aku terlalu mencintainya, hingga aku terlalu takut untuk kehilangan dirinya. Yang tanpa kusadari dengan genggaman itu justru aku melukainya. Ya, aku melukai wanitaku. Kami terlibat pertengkaran hebat, yang membuatnya pergi dariku. Aku kehilangannya. Hari itu aku bagaikan orang gila, yang berjalan ke sana kemari berusaha mencari keberadaan dirinya yang entah sedang berada di pelukan mana. Salahku tak bisa mengontrol emosiku. Namun, laki-laki mana yang akan tahan jika istrinya dekat dengan orang lain? Bahkan ia menyebutnya sebagai tempat yang mampu membuat ia merasa nyaman. Bukankah aku adalah rumahnya? Akulah yang seharusnya memberikan kenyamanan itu. Bukan sekali dua kali aku memergoki Yura dengan laki-laki itu. Bahkan setiap detail chattingan mereka, aku mengetahuinya tanpa Yura sadari. Aku tak menyalahkannya, tidak, semua salahku, yang tak bisa mengimbanginya. Yang hanya berfokus mencari nafkah saja, yang kupikir bila dengan berlimpah materi, aku bisa membiayai pengobatan orang tuanya, dan itu akan menjadi sebab bahagianya, ternyata aku salah. Dia juga butuh sosok lain dari diriku. Aku yang tak pernah mengajaknya nonton di bioskop layaknya pasangan muda-mudi, yang lagi kasmaran, kupikir dengan menonton TV bersama di rumah saja sudah cukup. Aku adalah suami yang selalu berada di balik tembok sambil memperhatikan mereka bersenda gurau. Aku selalu menjaganya dari kejauhan dengan perasaan iri, setiap kali melihat senyum lebar di wajahnya yang bukan untukku. Hingga akhirnya aku menyadari semua sudah terlambat. Aku tak bisa menjadi alasan di balik senyum istriku. Aku hanya mengekangnya, mengurungnya dari rasa bahagia yang seharusnya berhak ia dapatkan. Setelah hampir sebulan memikirkan keputusan ini tanpa keberanian, hari itu, aku mengabulkan permintaan yang selalu diidamkan hatinya. Yura Pradipta Nisa, hari ini, dengan sadar aku talak dan aku ceraikan kamu, sehingga sekarang kita bukan lagi pasangan suami istri. Dengan ini aku kembalikan kamu kepada kedua orang tuamu. Ucapan itu hampir membunuhku, hampir membuat jantungku tak berdetak lagi. Bagaimana bisa aku melepaskan sebagian dari diriku? Malam itu, sebelum berangkat ke acara gathering yang diadakan kantorku, aku membuka ponselnya. Berharap mendapat informasi barang yang ia sukai dari aplikasi belanja yang sering ia buka. Ya, aku berniat memberikannya hadiah di hari ulang tahun pernikahan kami bulan depan. Namun, salahku, aku malah membuka pesan pribadinya yang seharusnya tak ku ketahui saja. Laki-laki itu mengajak istriku menginap di sebuah villa. Apakah ini normal? Kenapa ia tak minta saja padaku jika ingin menginap di sana? Bukankah aku juga mampu membawanya ke sana jika ia mau? Percakapan yang makin intens membuatku makin cemburu. Aku bahkan tak pernah melakukan itu dengan istriku. Kenapa bersama laki-laki itu dia bisa? Semalaman aku memikirkan ini hingga tak bisa tidur. Aku terus menyesali kenapa ini terjadi dalam rumah tanggaku. Dan satu pesan yang sangat membuatku yakin untuk menceraikannya. Yura memberitahu laki-laki itu, bahwa selama ini dia hanya meneruskan hubungan kami karena keterpaksaan atas orang tuanya yang tak ingin kami berpisah. Aku bisa bayangkan bagaimana rasanya dia menjalani hari-harinya bersamaku, melalui setiap jam yang berlalu dengan orang yang tidak dapat memberinya kebahagiaan. Maafkan aku istriku, tak bisa memberikan sesuatu yang berharga selama pernikahan kita. Mungkin hanya perceraian yang dapat kuberikan padanya. Sebagai salah satu bentuk, aku melawan keegoisan aku sendiri. Aku akan melakukan segalanya asalkan bisa membuatnya bahagia, walaupun itu harus merelakannya. Aku mulai menyiapkan dokumen-dokumen penting untuk perpisahan kami nanti.
Pagi ini dia bersikap baik padaku, tapi aku tak membalasnya dan memilih untuk acuh dengan segala yang ia lakukan. Aku tak ingin membuat kenangan manis di akhir hubungan kami yang mungkin akan membuat ia merasa menyesalinya. Usai mengantarkan aku hingga ke gerbang halaman, aku melihat betapa ia kegirangan setelah kepergianku. Ah, sebahagia itu hidupmu tanpa aku, Yura, membuatku semakin yakin dengan keputusanku untuk menceraikannya. Ia mengira aku telah pergi bersenang-senang dengan teman-teman kantorku. Nyatanya hari ini aku pergi ke rumah orang tuanya untuk menyampaikan niatku ini. Jika dulu aku datang untuk meminangnya dengan baik, maka kini, aku memilih untuk melepaskannya dengan cara yang baik pula. Seperti sudah mengetahui maksud kedatanganku, hari ini ibu dan ayah menyambutku dengan raut wajah yang sedih. Mungkin mereka sudah bisa menerka tentang kehadiranku yang datang seorang diri tanpa Yura lagi. Sebelumnya, Raka minta maaf sedalam-dalamnya kepada bapak dan ibu. Aku menunduk malu sebelum mengutarakan maksudku, yang ternyata sudah bisa dipahami ibu dan ayah. Sungguh aku gagal menjadi suami yang baik untuknya. Tidak opo nak. Semua bukan salah kamu. Kamu sudah berusaha, dan kami bisa melihatnya sendiri saat tinggal di rumah kamu. Kami sungguh malu sebagai orang tuanya. Bukan kamu yang gagal menjadi suami untuknya, namun kamilah orang tua yang telah gagal mendidiknya. Enggak, Bu, ini bukan salah ibu dan ayah. Mohon jangan menyalahkan diri sendiri. Kami juga tak boleh egois, memaksaan anak kami yang banyak kekurangannya untuk tetap hidup bersama Nak Roko. Bukan hanya Yura yang berhak bahagia, namun Nak Roko juga. Kamu berhak hidup layaknya orang normal, dan tak perlu terbeban lagi dengannya. Sungguh, aku tak dapat menahan air mata saat ini. Ibu memelukku erat, mencoba menenangkanku. Malam ini, kamu menginap di sini saja. Besok kita sama-sama balik ke sana ya, ucap ayah yang juga mengusap air matanya. Aku tahu ini bukan hanya berat untukku, tapi juga untuk kedua orang tuanya. Ah, Tuhan, semoga ini jalan terbaik untuk kami berdua. Usai melaksanakan sholat subuh berjamaah, kami segera bergegas untuk berangkat. Apakah ini adalah sholat subuhku terakhir di sini? Aku mengusap dadaku untuk mencoba menenangkan jiwa yang kini seakan meronta. Aku menurunkan ibu dan ayah di rumah, sebelum pergi menjemput Yura. Berbekal lokasi yang dikirimkan Pak Bagas, aku pun langsung meluncur ke sana. Semoga aku kuat untuk menyaksikan kebersamaan mereka dengan kedua mata kepalaku sendiri.